Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Semoga bukan hal yang buruk, desah wali kota. Setelah semua orang pergi, wali kota Wu masih duduk di bangkunya. Paman, apa perlu aku meminta ayah atau kakak membantu? Tanya seorang wanita di belakang wali kota. Wanita yang berdiri di belakang wali kota itu sangat menarik untuk dilihat, dari matanya yang berwarna hitam, pinggang yang ramping, dan tangan yang sangat mulus. Dan daya pikatnya sangatlah luar biasa walaupun wajahnya tidak kelihatan karena tertutup kerudung. Tidak usah keponakan, ini hanya keluarga kecil, jelas wali kota. Melihat wanita yang telah maju ke samping membuat dia menghela nafas. Wanita ini adalah putri ketiga dari kerajaan Wu, beserta satu-satunya putri dari Yang Mulia Raja Kaisar Wu, yang juga adalah sepupu jauh dia. Alasan dia kesini juga karena ingin mengembangkan kota ini dan menjaga ketertiban kota Apung karena dulu banyak masalah yang terjadi sebelum dia menjadi wali kota di sini. Dan wanita muda di sampingnya juga jenius bela diri, dia juga telah belajar di salah satu sekte super. 5 sekte super adalah sekte langit, sekte pedang, sekte Arrai, sekte es, dan sekte neraka. Dari salah satu sekte tersebut sekte es hanya menerima murid perempuan. Sekte Arrai mengkhususkan diri dengan kemampuan Arrai. Sekte neraka juga adalah sekte yang misterius, mereka biasanya tertutup, tapi murid-muridnya kadang-kadang menggunakan kekuatan tubuh dan juga boneka. Sekte pedang adalah tempat para kultivator melatih pedang mereka, dikatakan ada juga seseorang yang mencapai tingkat tubuh pedang. Lalu sekte langit, sekte tempat Lintian berasal, adalah sekte yang sangat sederhana, dan juga yang jarang menerima murid dari sekte lain. Dan putri itu adalah seseorang yang berasal dari sekte es, walaupun dia baru menjadi murid dalam tapi dia sudah berada di alam langit tahap ketiga. Nama putri itu adalah Wu Xin. Yah, tapi, sudah kamu istirahatlah, tidak ada yang dikhawatirkan, kamu juga harus kembali ke kerajaan nanti, jelas Wu Tong. Aku akan kembali jika kota Apung sudah benar-benar aman paman, jelas Wu Xin. Hais, kenapa kamu mirip dengan saudara kaisar, kata Wu Tong. Aku kan anaknya paman, jelas Wu Xin sambil tersenyum di balik kerudungnya. Iya, kamu keponakanku juga, bagaimana dengan keadaan adikmu di sana? Orang yang ditanya Wu Tong adalah anak perempuannya bernama Wu Xin. Anak perempuan dia satu-satunya, dia juga memiliki istri bernama Meng Yuer. Berasal dari keluarga tingkat 1 di Kekaisaran Wu, keluarga Meng. Dia baik-baik saja, adik juga menitipkan pesan, setelah dia menembus alam langit dia akan kembali ke kerajaan, jelas Wu Xin. Bagus, anak yang baik, kata Wu Tong dengan bahagia. Anaknya baru berumur 16 tahun tapi sudah akan menembus tingkat langit itu sudah luar biasa. Maka dari itu paman, setelah semua masalah di sini selesai kita akan pulang. Ayah juga mengirimku pesan agar paman kembali, kata Wu Xin. Saudara kaisar, tanya Wu Tong bingung. Iya, paman. Kamu bekerja di sini sebagai wali kota karena sedang kosong, dan ingin mengembangkannya, tapi semua itu sudah dilakukan, dan paman juga tidak perlu berada di sini lagi, jelas Wu Xin. Iya tapi, paman harus menyelesaikan tugas sampai selesai, jika tidak itu akan buruk untuk keluarga kita, jelas Wu Tong. Paman, makanya ayah sering marah pada paman. Iya itu, dia agak canggung. Dia tahu saudara kaisar marah karena dia terlalu keras terhadap dirinya, padahal apa yang dia lakukan sudah lebih dari apa yang orang lain inginkan. Dan juga karena sibuk dengan urusan beberapa tugas kerajaan, Wu Tong juga jarang berlatih.
Sebenarnya jika dia berlatih rajin mungkin dia sudah berada di tingkat ilahi. Yah, aku akan di sini paman, dan akan kembali bersama paman. Aku akan berlatih dulu paman, kata Wuxin sambil memberi hormat. Lalu wanita itu berbalik dan pergi dari aula itu. Oh, Hais, jangan terlalu lama. Umurmu sudah 17, jadi carilah pendamping yang baik untukmu. Yah, kalau tidak mungkin paman akan bicarakan nanti dengan saudara kaisar, kata Wukong sambil menggoda Wuxin. Paman, mendengar itu Wuxin menghentakkan kakinya dan berjalan lebih cepat karena malu. Hahaha, kamu bisa malu juga nak. Melihat keponakannya malu dia tertawa puas dan bahagia. Setelah Wuxin pergi Wutong kembali tenang dan melihat ke arah atas. Semoga tidak berhubungan dengan hal yang lebih buruk, perasaanku terasa seperti pemberontakan ini bukan biasa, gumam Wutong. Di keluarga Cao, leluhur kita sudah hampir menguasai setengah dari kota, apa selanjutnya? Tanya seorang pria. Tunggu, jangan terburu-buru, langkah selanjutnya kita harus memperkuat pasukan dulu, bagaimana dengan yang aku perintahkan ke kalian? Tanya leluhur Cao. Iya, semua sudah beres, pasukan kita yang lain juga melakukan penculikan seperti perintah leluhur. Hahaha, bagus, dengan itu kita bisa menjadi lebih kuat dan kita akan dapat membuat nama keluarga Cao kita lebih tinggi, teriak leluhur Cao. Tapi tetap mencari pemuda yang membunuh anakku dan cucuku itu, leluhur Cao memberitahu orang itu dengan keras. Baik, lalu orang tadi menghilang entah kemana. Nak, jika aku bertemu denganmu aku akan pastikan meminum darahmu, untuk balas dendam anakku dan cucuku, jelas leluhur Cao. Saat dia marah matanya merah dan bahkan wajahnya bukan seperti manusia lagi, apalagi aura yang dikeluarkannya juga bukan ki yang ada di dunia, maupun ki iblis, tapi ki Imo. Kembali cerita di hutan gelap. Gluk-gluk, sungguh sake yang enak, kata bayi kecil. Terima kasih tuan, seekor kera besar membungkuk di depan bayi kecil. Yah, bagus, kamu bisa jadi anak buahku seterusnya, hahaha, bayi kecil berbicara dan tertawa. Baik, terima kasih tuan, monyet itu sangat senang bisa menjadi bawahan bayi kecil, karena dia tahu siapa kucing kecil ini. Kamu bisa membuat beberapa sake lagi, nanti aku akan bawakan untuk kakakku, dan ingat sisanya nanti buat kita, setelah diberikan kepada kakakku, kata bayi kecil kepada monyet itu. Iya tuan, aku undur diri dulu. Pergi buatkan cepat, kata bayi kecil memerintahkan monyet itu. Sungguh indah dapat meminum sake di pohon memandangi sungai seperti ini. Terlihat kucing kecil di atas pohon, memegang sebotol minuman. Jika ada yang melihatnya mereka pasti tidak akan percaya apa yang dia lihat, seekor kucing meminum sake. Bukankah itu aneh? Bayi kecil yang sedang asyik-asyik menikmati minumannya merasakan hal yang aneh. Aura ini kenapa sungguh familiar, dan juga ada beberapa yang mirip. Walau sangat lemah tapi tetap saja, pikir bayi kecil. Jangan, sial pasti ulah Yimo. Segerombolan Yimo berani menampakkan dirinya, aku akan hancurkan para Saiton itu. Bayi kecil yang tadinya minum menjadi sangat siaga. Merasakan aura beberapa orang yang mirip dengan Yinfu, membuat dia sangat marah. Sebaik-baiknya dia menyembunyikan aura mereka. Di depan bayi kecil yang memiliki ingatan dan juga penciuman yang kuat itu tidak ada apa-apanya. Karena sudah datang tidak perlu kembali, kata bayi kecil dalam hati. Bayi kecil tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dia sampai di pohon dekat orang-orang yang tadi dia rasakan berkumpul. Dia tidak menyerang langsung tapi mendengarkan pembicaraan mereka. Mengapa leluhur masih mencari anak itu? Anak itu mungkin sudah pergi dari kota ini, jelas orang berbaju hitam. Tenang saja leluhur Cao pasti mempunyai maksud, tapi aku tidak bisa merasakan rasa dari wanita lagi sejak kita pergi keluar. Hahaha, kamu hanya wanita saja, tapi ada benar juga, aku suka merasakan darah dari anak-anak itu, jelas seseorang di sana. Leluhur Cao, anak-anak, dan perempuan muda. Kata bayi kecil dalam hati, tatapan bayi kecil semakin tajam dan mengerikan.
Bagus, bagus, kalian bergabung dengan Yimo. Lalu bayi kecil yang bersembunyi dari tadi keluar dari pohon dengan wujud kucingnya. Kalian bagus, sungguh berani bersekongkol dengan Yimo, kata bayi kecil. Orang-orang itu melihat kucing terbang membuat mereka merasa aneh. Tapi hanya beberapa saat mereka sadar dan menjawab, "Siapa kamu kucing kecil, berani berbicara kasar dengan kami?" Kata orang di depan. "Tidak perlu kalian tahu siapa aku, kalian akan mati di sini." Bayi kecil yang dari tadi sudah marah, berubah bentuk menjadi lebih dan lebih besar dari wujud kucingnya. Sayap di belakang punggungnya bergerak, lalu aura membunuh yang luar biasa keluar dari tubuhnya dan langsung membuat mereka ketakutan. "Lari!" teriak salah satu orang berpakaian hitam itu. Tidak ada yang bisa lari. Gaum! Space Claws! Lalu beberapa serangan seperti cakar menghilang, dan muncul di setiap di atas mereka. Boom! Boom! Tidak, bumem. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan aura mereka langsung menghilang. Membunuh manusia yang berubah menjadi Yimo, tidak sesulit membunuh orang yang berdarah dari 8 keluarga Yimo. Karena darah yang diberikan kepada mereka hanyalah darah Yimo biasa. Ngaum! Teriakan bayi kecil terdengar di seluruh hutan lalu dia mentransmisikan suaranya ke seluruh iblis di hutan. "Bunuh seluruh orang-orang dari keluarga Chao, tidak ada yang boleh hidup," jelas bayi kecil. Mendengar perintah dari bayi kecil, setiap binatang iblis yang telah patuh kepada bayi kecil langsung pergi bersama rekan mereka memburu keluarga Chao. Di hari itu dan malam itu terjadilah pergerakan iblis besar-besaran, membuat seluruh hutan gelap kaget. Tapi yang anehnya binatang iblis itu seperti hanya mengejar orang-orang dari keluarga Chao. "Brengsek, apa yang terjadi? Hampir seluruh pasukan kita dibunuh oleh binatang iblis di hutan gelap," tanya leluhur Chao dengan marah dan melempar gelasnya. "Iya Tuan, kami tidak tahu kenapa para binatang iblis menyerang kami, dan bahkan kagetnya mereka berkelompok untuk memburu kita," kata penjaga yang selamat dari serangan binatang iblis itu. "Sial, perintahkan yang lain untuk mundur dan jangan pergi ke hutan gelap, pasti ada raja binatang iblis di daerah sana, pastikan semuanya mundur dulu, tunggu 1 atau 2 bulan lagi kita mulai rencana kita," jelas leluhur Chao. "Baik leluhur." Penjaga itu pun pergi dari aula itu. "Sial, akibat dari kematian itu setidaknya aku harus menunggu beberapa bulan lagi," teriak leluhur Chao dengan kesal. Leluhur Chao sudah mencapai setengah langkah ke alam ilahi, tinggal mengambil setengah jalan lagi dia akan berada di tingkat ilahi. "Dengan semua hal itu aku bisa maju di tingkat ilahi," kata leluhur Chao lalu menghilang dari aula itu. Di kedai, di kota lain, di sekitar daerah, di dekat hutan gelap. "Ais, memang menyantap makanan sambil seperti ini sungguh enak," kata pemuda itu. Sepertinya petir kesengsaraan sudah selesai. Hei, adikku sudah di alam abadi bumikah?" Ada senyum di wajah pemuda itu. "Tuan, pesananmu," seorang pelayan mengantar makanan kepada pemuda itu. "Oh, baiklah, terima kasih, ini bayarannya," kata pemuda itu sambil memberikan bayaran pesanannya kepada pelayan perempuan itu. Tuan ini melihat pemuda itu membayar dengan 5 batu suci. "Harga dari makanan yang Tuan pesan hanya seharga 3 batu suci saja Tuan." "Tidak masalah, sisanya ambil untukmu," kata pemuda itu. "Terima kasih Tuan." Mendengar perkataan pemuda itu membuat pelayan itu senang. Dia hanya seorang manusia biasa, jadi hidupnya hanya bergantung dengan menjadi pelayan di toko ini. "Oh iya, di mana aku bisa menemukan tempat seperti banyak wanita cantik di sekitar kota ini?" tanya pemuda itu. Mendengar perkataan pemuda itu pelayan itu menjawab, "Ada sebuah paviliun di kota ini, paviliun itu bernama Paviliun Bunga Tuan. Di paviliun itu banyak memiliki wanita-wanita cantik, dan juga dikatakan bahwa paviliun ini juga ada di seluruh benua," jelas pelayan itu. "Oh, ada juga paviliun bunga di sini. Kalau begitu aku akan ke sana untuk bermain sebentar, terima kasih, kamu boleh pergi." Pemuda itu tersenyum. "Baik Tuan." Pelayan itu pergi meninggalkan pemuda itu, dan pemuda itu langsung melanjutkan makannya. Beberapa saat setelah selesai makan,
Pemuda itu berdiri dan merentangkan badannya. Adik kamu menungguku sebentar. Kakakmu harus melakukan sebuah pekerjaan penting, yaitu melihat keindahan dan melakukan rileksi badan. Hahaha, pemuda itu berjalan keluar dari toko itu. Paviliun bunga aku datang. Sayangnya, adikku terlalu kecil, jika tidak aku akan mengajaknya ke sini. Yah, memang dia kecil, kata pemuda itu sendirian. Lalu dia pergi menuju paviliun bunga. Yah, bersenang-senang dengan para gadis di situ, mabuk-mabuk dan lupa bahwa tujuannya. Cerita kembali di hutan gelap. Wacu, pemuda di dalam goa itu bersin sendiri tidak tahu penyebabnya. Kenapa aku merasa seperti ada yang menyebutkan hal buruk kepadaku? Tanya Lintian di hatinya. Sudahlah, selesaikan beberapa pil dan lanjutkan belajar arai. Jika aku tidak meningkat saat kembali leluhur yang lain akan mengomeliku. Lalu pemuda itu melanjutkan hal yang dia lakukan, dia memulai membuat kembali pil yang ingin dia buat. Dan juga sudah beberapa kali, dia mencoba membuat beberapa pil, hasil karya dia sendiri. Sedangkan di hutan ada sebuah tempat duduk batu, di sana ada seekor kucing yang sedang duduk dengan manisnya. Di bawahnya, ada banyak binatang iblis, yang membungkuk ke arah kucing itu, tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Yah, sepertinya mereka telah mundur, kerja bagus semuanya, kata kucing itu. Binatang-binatang itu hanya mengangguk sebagai balasan dari perkataan kucing itu. Jadi bagaimana, apa kalian berhasil menemukan beberapa hal menarik? Tanya kucing itu. Mendengar itu, para binatang hanya mengangguk, dan mengeluarkan hal yang mereka dapatkan, dari manusia-manusia yang mereka bunuh tadi. Melihat banyak cincin ruang di depannya membuat kucing itu merasa senang. Bagus, pekerjaan bagus. Ingat, lakukan penelusuran di seluruh hutan. Jika ada yang merasakan aura orang-orang yang sepertiku berikan kepada kalian, bunuh saja, kata kucing itu. Para binatang bersuara secara serentak sambil mengangguk mengerti. Baiklah, mari kita mulai membagi semuanya. Lalu dia mengeluarkan isi seluruh yang ada di cincin ruang itu. Setelah seluruh isi dari cincin itu dikeluarkan, banyak harta berharga, beberapa buah, alat, senjata yang keluar dari sana. Semua itu berdiri di depan binatang iblis itu. Melihat harta di depan mereka membuat para iblis itu cukup ngiler. Yah, ambil apa yang kalian suka, kata kucing itu dengan murah hati. Mendengar itu para binatangi itu merasa senang, dan mulai berbaris mengambil sesuatu yang menurut mereka berguna, untuk diri mereka sendiri. Setelah semua mendapatkan apa yang diinginkan, mereka merasa senang, dan berterima kasih kepada kucing itu. Tenang saja, kalian sudah aku pilih menjadi anak buahku, yakinlah, kalian akan mendapatkan lebih dari ini, jelas kucing itu. Keluar, suara bayi kecil. Semua binatang itu mengangguk senang, dan mereka juga berjanji akan setia kepada kucing itu. Bagus, pergilah, lakukan apa yang kuperintahkan tadi, kakakku masih melakukan pelatihan dan mungkin butuh beberapa bulan lagi untuk keluar, jelas kucing itu. Mereka pergi, dan melakukan yang diperintahkan oleh kucing itu kepada mereka. Yah, aku masih bisa bersenang-senang sebentar lagi, jelas bayi kecil. Yah, kucing yang dimaksud tentu bayi kecil. Sejak Lintian Semedi meningkatkan kekuatan, dia pergi menjelajahi hutan gelap sendirian dan mengumpulkan pasukan yang cukup kuat di sini. Semoga kakak cepat selesai, jika tidak, aku tidak bisa memberitahukan semua yang terjadi di kota Apung kepada kakak, desah bayi kecil. Sebaiknya aku menyelidiki tentang yang terjadi di kota Apung. Bayi kecil memutuskan untuk pergi ke kota Apung dengan wujud kucingnya. Lalu dia pergi dari hutan dan muncul di dalam kota Apung. Dia pertama-tama berjalan seperti kucing biasa di kota, dan mendengarkan pembicaraan para pejalan kaki di sana. Memang dia mendengar bahwa keluarga Cao sudah mulai memberontak, dan bahkan sudah melakukan penyerangan terhadap seluruh keluarga di kota. Dan keluarga lain telah bergabung untuk melawan keluarga Cao. Tapi anehnya mereka tiba-tiba memiliki banyak ahli kuat, leluhur mereka pun sudah mencapai setengah kaki ke alam ilahi secara tiba-tiba.
Dan banyak tetua keluarga juga mencapai alam langit dan para pemudanya mencapai alam bumi. Menyebabkan aliansi wali kota menjadi agak kewalahan. Dan juga ada kabar menghilangnya para anak-anak kecil dan wanita muda di kota. Bahkan di kota lain juga terjadi hal yang sama, mereka yang diculik anak-anak di bawah umur 10 tahun, dan wanita yang diculik juga masih perawan atau suci. Akibatnya banyak orang-orang biasa yang memiliki anak, dan gadis muda merasa ketakutan, dan bahkan ada yang tidak berani keluar dari rumah mereka sejak terjadi banyak hal di kota. Sekarang kota sedang kacau, tapi yang anehnya kedua kubu telah berhenti berperang untuk sementara, jadi kota cukup tenang baru-baru ini. Tapi di balik ketenangan akan ada badai yang besar yang akan terjadi. Bayi kecil yang mendengar semua itu mengerutkan keningnya. Jika tebakan dia benar maka penculikan itu dilakukan oleh keluarga Cao untuk persembahan. Mungkin tidak akan lama keluarga Cao akan gila dan hanya tahu cara membunuh. Karena dia tahu, seseorang yang hanya meminum darah dari Yimo biasanya akan menjadi mesin pembunuh saja, yang tidak memiliki akal dan hanya menuruti perintah orang di atas mereka. Sial, sepertinya kota Apung akan mengalami pertempuran hebat. Jika kakak di sini dia bisa menyelesaikannya. Bayi kecil merasa kesal. Dia tahu, dia bisa menyelesaikan semua itu tapi itu tidak baik baginya untuk memperlihatkan wujud aslinya. Hanya akan mengundang para ahli lain, berpikir bahwa binatang iblis memulai perang dengan manusia. Jadi dia tidak punya pilihan lain, selain menunggu Lintian keluar dari pengasingan. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh wali kota itu. Dia lalu berjalan melewati atap rumah di sana, menuju rumah wali kota yang sekarang menjadi markas bagi keluarga di kota Apung. "Tuan, apakah ada kabar dari kekaisaran?" tanya salah satu orang tua di sana. "Belum, butuh waktu sekitar 2 minggu dari sini, dan kita baru mengirimnya 10 hari yang lalu. Jadi mungkin butuh waktu beberapa hari lagi berita sampai," jelas wali kota Wu. "Ku harap kita memiliki waktu untuk bertahan," jelas Duyun. "Yah, hanya itu yang bisa kita lakukan," kata kepala keluarga yang lain. "Baiklah, sekarang sepertinya tidak ada gerakan jadi kita harus mempersiapkan pasukan kita untuk bersiaga," jelas wali kota. Baik, mereka mengangguk serentak dan pergi keluar dari aula itu. Ini adalah pertemuan mereka setelah berperang dengan keluarga Cao sebelumnya. Karena ada waktu mereka berkumpul membahas strategi menghadapi keluarga Cao. Itu juga karena keluarga Cao mengalami musibah, hancurnya beberapa ahli di hutan gelap menyebabkan keluarga Cao mundur sementara. Bayi kecil yang mendengar seluruh pembicaraan itu hanya diam-diam mengangguk. Setidaknya mereka mundur sementara, tapi itu mungkin tidak lama, paling lama 1 bulan mereka akan menyerang lagi, kata bayi kecil. Lalu saat akan pergi, dia mencium aroma yang sangat memikat baginya. "Ini, ikan murni, hahaha, sebaiknya aku makan dulu sebelum pergi dari sini." Bayi kecil lalu masuk menuju sebuah kolam di belakang istana wali kota. Yah, harimau berpura-pura seperti kucing, itulah bayi kecil. Lalu setelah sampai di kolam, bayi kecil melihat seorang wanita muda yang cantik sedang duduk di meja di halaman itu. Dia juga melihat ada kolam dan banyak ikan di dalam kolam itu. Yah, mengambil beberapa tidak masalah, tapi ada seseorang di sini. Bayi kecil agak berpikir diam. Saatnya wujud kucing manis beraksi, lalu bayi kecil meong. Bayi kecil melompat turun dari genteng dan datang di bawah kaki wanita itu, sambil menggosok-gosokkan kepalanya ke kaki wanita itu. Yah, seperti kucing biasa meminta makan begitulah. Kucing. Wanita itu melihat seekor kucing yang ada di kakinya merasa heran. Lalu setelah menatap cukup lama, wanita itu tertarik dengan kucing itu. Meong, dilihat oleh wanita ini kucing itu mengeluarkan wajah sedihnya. Kesinilah. Dia lalu mengangkat kucing itu dan meletakkan di lututnya. "Apa kamu lapar?" tanya wanita itu. Meong. Kucing itu mengangguk dan menggosokkan kepalanya ke paha wanita itu. "Baiklah." Dia menepuk tangannya, dan seorang pelayan datang di depannya. "Nona,
Pelayan itu memberi hormat kepada wanita itu. "Bawakan aku beberapa ikan dan masakan makanan seperti daging dari dapur," kata wanita itu. "Baik." Lalu pelayan itu pergi melaksanakan perintah wanita itu. Mendengar hal itu, bayi kecil merasa senang dan bahagia. "Ah, makanan gratis. Baiklah, makan dulu di sini." Baru mengambil ikan itu, tatapan bayi kecil jatuh ke dalam kolam ikan itu. Ikan-ikan di kolam melihat tatapan bayi kecil yang ada di pangkuan wanita itu merasa ketakutan dan langsung mundur ke kedalaman kolam. Setelah beberapa waktu, pelayan datang dengan makanan yang diperintahkan, dan melihat itu bayi kecil sangat senang. "Makanlah," kata wanita itu. Lalu bayi kecil menerkam dan memakan makanan yang ada di sana. Yah, akibat dari itu, bayi kecil lupa akan tujuannya datang ke sana. Setelah beberapa hari baru dia sadar, dan langsung pergi dari rumah wali kota itu. Dia hampir lupa dan kenikmatan di sana. "Gawat, hampir saja aku lupa," kata bayi kecil. Tentu dia tidak lupa mencuri ikan di kolam di sana. Yah, akibatnya banyak ikan di kolam itu menghilang, walau masih banyak tapi tak sebanyak sebelumnya karena mereka dimasukkan ke dalam cincin di leher bayi kecil. Kapan kakak menyelesaikan pelatihannya?" "Yah, aku akan kembali dan menunggu di hutan saja." Setelah mengamati semua situasi, jelas bayi kecil pergi kembali ke hutan dan tidur di dekat goa Lintian berada. Di halaman wali kota, melihat banyak ikan yang menghilang dari kolam, membuat wali kota merasa sedih. Di sana juga ada wanita yang memberi bayi kecil makan. "Aih, dasar kucing nakal," desah wali kota. Dia tahu kalau ada kucing yang tinggal dan makan di rumahnya beberapa hari ini, tapi dia tidak menyangka kucing itu setelah pergi mencuri ikan-ikan di kolam itu. "Maaf paman," kata wanita itu. "Tidak masalah, hanya ikan," kata wali kota tersenyum. "Cuman bagaimana kucing itu mengambil ikan-ikan itu dalam sekali banyak?" jelas wali kota sambil berpikir. "Aku juga bingung. Kucing yang mengambil ikan di kolam, dengan sekali ambil, kok bisa banyak yang hilang?" membuat mereka berdua bingung. Tapi ya, mereka tidak akan menduga kucing itu adalah seekor harimau setelah semua yang dilakukan kucing itu. Cerita kembali di hutan gelap. Setelah 1 bulan lagi berlalu, di dalam goa Lintian selesai melakukan pelatihan alkimia, pemurnian dan juga arainya juga telah meningkat. Dan dia juga telah membuat beberapa hal untuk sekte setelah kembali nanti. Beberapa bulan ini bayi kecil apa yang dia lakukan? Yah, saatnya untuk keluar berjalan-jalan lagi, kata Lintian. Lalu dia keluar dari goa. Setelah di luar dia hanya melihat 2 binatang iblis berbentuk singa yang menjaga goa itu. Dia merasa aneh, kenapa ada 2 singa api yang menjaga dirinya di sini dan bukan bayi kecil. Singa api melihat manusia keluar dari goa itu, tahu bahwa ini adalah saudara dari bayi kecil, tuannya. Tapi di saat mereka berdua merasakan aura pemuda itu, hanya di tingkat langit merasa heran. Mereka tahu pemuda inilah yang menembus tingkat abadi bumi, tapi kenapa hanya di tingkat langit awal? Tapi walaupun begitu mereka tidak berani untuk melawan, dan salah satu di antara mereka meminta naik di punggungnya. "Kamu menyuruh aku mengikutimu dengan naik ke punggungmu?" tanya Lintian. Singa itu mengangguk tanda persetujuan. "Baiklah." Lintian pun naik ke punggung singa api itu. Setelah dia naik, singa itu berteriak dan berlari menuju ke kedalaman hutan bersama singa lainnya. Apa yang dilakukan bayi kecil? Apa dia menaklukkan binatang di hutan gelap ini? Pikir Lintian bingung di atas singa api itu. Lintian terus berjalan ke kedalaman hutan bersama singa yang membawanya. Setelah beberapa waktu, Lintian melihat sebuah kursi yang terbuat dari batu. Di sana ada seekor kucing yang sedang duduk memegang ikan dan menelannya ke mulutnya. Siapapun yang melihat itu pasti akan berpikir kucing itu sangat imut, tapi berbeda dengan Lintian. Orangnya ini, Lintian tahu bayi kecil pasti melakukan sesuatu hal. Singa itu berteriak setelah hampir sampai. Bayi kecil yang mendengar itu berdiri dan melempar tulang ikan yang dia selesai makan ke samping.
Oh kakak kembali, kata bayi kecil sambil berdiri seperti kucing di kursi itu. Sepertinya beberapa bulan ini hidupmu bahagia ya, kata Lintian setelah turun dan mendekat ke bayi kecil. Tidak kak, siapa bilang, hehehe, jelas bayi kecil agak menyangkal. Memang selama Lintian semedi, dia berpergian dan bersenang-senang sambil menyelidiki situasi yang terjadi di keluarga Cao. Karena dia berpikir bahwa situasi yang sedang kacau dihadapi kota lain juga, dan dia juga berjalan-jalan di sekitar kota dekat hutan gelap untuk mengumpulkan informasi. Tapi ya, dia juga tidak lupa bersenang-senang di kota yang dia singgahi. Kamu, jadi apa yang kamu lakukan selama beberapa bulan ini? Tanya Lintian. Dia telah menutup selama 3 bulan ditambah dia keluar dari sekte mungkin sudah setengah tahun berlalu. Tidak ada apa-apa, hanya menyelidiki sedikit, balas bayi kecil. Menyelidiki apa? Kulihat hanya bersenang-senang dengan menaklukkan para binatang iblis di hutan ini saja, jelas Lintian. Tidak kak, aku telah menyelidiki tentang Yimo baru-baru ini, jelas bayi kecil. Takut Lintian berpikir lain dan dia memberitahu Fenger tentang dirinya yang bersenang-senang. Yimo katamu. Akhirnya tatapan Lintian yang tadi bercanda jadi serius mendengar itu. Iya, sejak kakak menutup 3 bulan lalu, hal buruk terjadi di kota Apung, kata bayi kecil. Jelaskan semuanya, kata Lintian. Iya. Lalu bayi kecil menjelaskan semua hal yang terjadi di kota Apung dan kota lainnya. Dari bagaimana keluarga Cao menjadi begitu kuat tiba-tiba, anak-anak beserta wanita muda hilang di berbagai kota dekat hutan gelap. Sampai dengan terjadinya perang di kota Apung baru-baru ini, dia menjelaskan secara rinci kepada Lintian. Setelah mendengar cerita bayi kecil, Lintian kaget, apa ini? Ternyata semua ini dilakukan keluarga Cao dan mereka telah bersekutu dengan Yimo, dan berubah menjadi Yimo, yang membuat dia kaget. Menurutku itu tidak akan lama mereka menjadi haus darah, dan tidak dapat menahan keinginan dari darah di dalam tubuh mereka, jelas bayi kecil. Iya kamu benar, tapi orang di balik ini kita harus mencarinya, kata Lintian. Iya, aku telah menyelidikinya kak, memang ada sosok hitam di keluarga Cao. Auranya cukup kuat, mungkin berada di alam abadi, jelas bayi kecil. Oh, kalau begitu kita tinggal pergi ke sana untuk memastikan kalau bisa menangkap orang itu, jelas Lintian. Iya, tapi aku khawatir itu sedikit merepotkan, kata bayi kecil. Tenang saja, aku punya rencana sendiri, balas Lintian. Bagus kalau begitu kak, bayi kecil mengangguk dan memuji Lintian. Dia tahu bahwa Lintian juga hebat dalam menyusun rencana, dan dia juga termasuk licik. Baiklah, mari kita pergi, tapi apa rencanamu tentang binatang iblis ini? Tanya Lintian. Yah, kita bisa membuat mereka tinggal di dalam kalung ini kak, aku juga menyuruh mereka untuk mengurung, dan menangkap beberapa iblis lain, untuk dimasukkan ke dalam rencana kakak semula, jelas bayi kecil. Baguslah. Tapi mereka yang di bawahku akan menjadi anak buahku kak, jadi biarkan mereka berlatih di dalam kalung, kata bayi kecil. Aku mengerti, ayo kumpulkan mereka dulu. Baik, lalu seluruh binatang yang telah menjadi anak buah bayi kecil berkumpul di sana. Mereka juga menangkap binatang iblis lain, yang lebih lemah dari mereka dengan jaring yang diberikan oleh bayi kecil. Bayi kecil, Lintian agak marah melihat jaring yang digigit binatang iblis itu. Yah kakak, jangan marah, aku hanya mengambil beberapa, jika tidak bagaimana bisa membawa mereka hidup-hidup, jelas bayi kecil membela diri. Tentu saja jaring itu tidak hanya digunakan untuk menangkap iblis-iblis itu, dia juga menggunakannya untuk mencuri ikan di kolam beberapa orang di kota lain. Hanya dia ingin mencari alasan agar tidak dimarahi oleh Lintian. Jadi dia merencanakan menggunakan 5 dari jaring itu untuk menangkap iblis lain. Baiklah, aku mengerti dan memaafkanmu sekali ini, jangan ulangi, jaring ini sangat berharga dan bukan untuk menangkap, jelas Lintian. Dia membuat jaring itu untuk melawan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Jika musuh terjebak maka kekuatannya akan turun 1 tingkat,
dan jaring itu bisa mengisolasi mereka dari dunia luar jika digabungkan menjadi arai. Dan dia hanya membuat 5 untuk diberikan kepada paman keduanya agar bisa menjadi arai pelindung sekte nanti. "Siapkah?" kata bayi kecil dengan keras. Lin Tian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ayo pergi." Dia memasukkan binatang itu ke kalung, dan binatang iblis ditangkap menggunakan jaring dia masukkan ke bola kristal. Setelah beres, Lin Tian terbang menuju kota apung bersama bayi kecil di kepalanya. Tapi di kota apung telah terjadi pertempuran yang mengerikan, darah ada di mana-mana dan banyak mayat tergeletak di sana. Banyak warga kota lain sudah mengungsi dari kota itu, tapi banyak juga karena terkena dari getaran serangan mereka, dan mereka terluka parah, dan sebagian ada yang mati, karena getaran dari mereka sungguh sangat kuat.